Baik teman-teman semua, selamat malam ya dengan saya Ko Julianto, founder dari afilaja.com. Oke, malam hari ini kita ketemu lagi teman-teman ya meskipun bagi beberapa teman yang beragam muslim mungkin sedang menjalankan ibadah puasa ya, tapi tetap semangat mau belajar malam hari ini ya. Oke, malam hari ini teman-teman kita akan bahas topik ya tentang Facebook marketing. Nah, spesialnya nanti kita akan bahas ya bagaimana strategi itu membuat postingan di Facebook yang tinggi respon dan interaksi. Ya. Nah, malam hari ini saya tidak sendirian karena nanti yang sharing adalah ada Mas Sidan dan juga ada nanti Bang Faris ya. Beliau berdua ini sudah punya pengalaman banyak ya di Facebook sehingga nanti beliau berdua akan sharing ya. Oke, sebelum masuk ke materi teman-teman, saya cek dulu siapa yang baru pertama kali hadir nih di Zoom bersama saya di afilaja.com. Oke, boleh ketik angka 1 nih. Ya, buat yang baru pertama kali hadir. Ada nggak nih teman-teman? Oh, ada ya. Siap. Oke, ada ya. Siap. Oh, banyak juga ya. Siap. Oke, siap ya. Baik, teman-teman. Nah, biar afdol, saya kenalan dulu ya. Nah, nama saya Ko Julianto, teman-teman ya. Sekali lagi, saya founder dari afilaja.com. Aktivitas saya sehari-hari ya, saya seorang digital marketer dan juga pebisnis online ya. Mulai dari berbisnis, saya mulai dari tahun 2005. Jadi kurang lebih sekarang sudah lebih dari 17 tahun ya, teman-teman. Ya, 15 tahun lebih saya bisnis produk fisik ya. Dan 3 tahun terakhir ini saya lebih fokus ke produk digital ya. Dan di dunia produk digital, prestasi saya cukup sering ya menjadi top leaderboard di beberapa kontes affiliate. Kemudian saya tinggal di Jogja, teman-teman. Ya, mungkin di sini juga tadi ada yang dari Jogja. Pendidikan saya di UGM, kuliahnya ya di jurusan Teknik Kimia. Dan saat ini ya afilaja.com, sedikit perkenalan ya. Jadi Freelancer.com adalah platform digital yang menjual produk-produk digital ya. Jadi produknya apa aja Mas? Nah, ada e-book, ada kelas online, ada e-course, template, ada aplikasi gitu ya. Nah, semua produk-produknya itu memang khusus untuk teman-teman ya pebisnis online ya. Jadi memang untuk membantu teman-teman pebisnis agar bisnisnya bisa lebih berkembang ya. Oke ya. Kalau nggak ada suara, klik logo headset ya di kiri bawah. Oke ya. Oke. Ya, nah selain menjual produk-produk digital, Afiliaja.com juga memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan income tambahan, yaitu lewat program affiliate ya. Nah, di mana teman-teman program affiliate ini saat ini sudah diikuti lebih dari 2.000 orang dan teman-teman yang ikut di program affiliate bisa menjual semua produk-produk yang ada di Afiliaja.com dengan komisi bervariasi mulai dari 20 hingga 100% ya. Kemudian eh, sampai tahun kemarin saya sudah membagikan komisi buat teman-teman affiliate itu sekitar 300 juta rupiah ya, teman-teman. Jadi saya senang juga bisa berbagi ya rezeki buat teman-teman, terutama buat teman-teman affiliate ya. Nah, semoga teman-teman juga yang belum gabung nanti bisa ikut gabung ya. Dan khusus untuk tema affiliate marketing besok akan saya bahas ya hari Kamis saya akan sharing pengalaman saya juga gimana cara sukses di affiliate, seperti apa menjalankan ya bisnis affiliate. Nah, besok nanti akan saya bahas di webinar hari Kamis ya. Teman-teman yang mau join silakan jamnya sama selama bulan puasa kita mulai dari jam 20.30 ya. Baik, ini beberapa prestasi saya ketika saya aktif di jualan produk digital menjadi affiliate ya. Cukup sering juara satu dan bersyukur dari reward-reward komisi yang saya dapatkan itu
Salam 1 tahun bisa mencapai 100 juta ya waktu itu saya ketika masih aktif ya menjadi affiliate marketing ya. Nah, ini juga ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, oke, kita kembali ke tema utama kita malam hari ini. Ya, kita akan belajar tentang Facebook marketing. Ya, saya cek dulu malam hari ini apakah Bang Faris dan juga Mas Zidan sudah ada. Oke, saya oke, terus Mas Zidan. Oke ya. Oke ya. Oke, selamat malam Mas Zidan Satu, dan dua, juga tiga. Bang Faris. Malam Mas Oke, Eko. suara saya bisa kedengeran, Bang? Jelas, jelas. Mas Jidan udah standby. Oke, oke, Halo Bang, saya standby Bang, aman. oke ya, siap. Baik, Bang Faris, mungkin saya serahkan aja waktu ke Bang Faris dan Mas Zidan. Silakan untuk memperkenalkan diri juga boleh. Silakan ya. Silakan Bang Faris. Oke, makasih Mas Eko. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di acara webinar Facebook Marketing ya. Malam ini kita akan belajar bagaimana strategi bukan tambah kotak nih, sebelah sini salah nih. Bagaimana berpromosi lewat status yang bisa mendatangkan banyak respon ya. Nanti kita akan belajar juga sama Mas Jidan selaku praktisi FB marketing ya dari tahun 2020. Nanti saya akan mendampingi Mas Jidan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Eko yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua. Oke, bagaimana teman-teman siap belajar malam ini? Boleh komentar nggak nih? Siap belajar, Bang? Coba komentar dulu. Oke, ya. Sudah siap belajar? Coba yang siap belajar komentar. Oke, siap belajar, siap belajar. Oke ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Bang Faris. Ya, saya tinggal di Jakarta. Aktivitas banyak ke affiliate marketing, ya, juga training juga beberapa eh, produk-produk untuk BI, ada juga Telegram, ada juga website, dan TikTok ya. Terakhir saya juga banyak aktif di TikTok ya. Teman-teman bisa follow akun saya di Faris Digital Info di TikTok ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya izin share screen ya untuk bisa memulai acara malam ini. Oke, sebentar. Oh, berbaginya belum bisa, Mas Eko. Oh, Oh, udah ya. Udah. langsung aja. Oke, Oke, layar saya udah kelihatan ya. Udah kelihatan layar saya? Belum oke, Bang, belum. Oh, belum. Udah. Ada yang salah. Oke, udah ya. Udah ya. Eh, oke, udah. Oke, oke, kelihatan ya, siap. teman. Oke, baik. Ya. Ya, jadi malam ini kita akan bahas tips promosi di status FB agar banyak dapat respon. Nanti kita akan bahas dari studi kasusnya Mas Jidan ya, pertama karena beliau lebih banyak ke praktisi FB marketing ya, dari tahun 2020 beliau bisa dapat penghargaan-penghargaan ya di affiliate leaderboard ya. Itu semuanya dari Facebook marketing, termasuk mendatangkan database juga ke WA dari Facebook marketing ya. Kalau nggak salah 2 minggu lalu kita sudah ikut ada webinar juga seputar bagaimana cara mendatangkan database dari WA dari Facebook ya. Nanti mungkin kita akan ulangi lagi kalau teman-teman yang ingin mendengarkan lagi ya. Oke teman-teman ya, itu kalau teman-teman mau tahu seputar saya ada websitenya di situ ya, Mr. Bioling Bang Faris, bisa dicatat aja mungkin ya. Oke, nah di sini saya akan membahas kenapa sih Facebook ya, sebelum nanti masuk ke Mas Jidan, saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih Facebook itu masih sangat potensial ya teman-teman ya. Ini baru data April 2023 ya. Nah, Indonesia itu di urutan ketiga termasuk pengguna Facebook terbesar ya, 135 juta. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, terus juga, bentar. Ya, Indonesia 135 juta nih ya, teman-teman ya. Masuk banyak juga ya. Bahkan sekarang banyak orang-orang pengguna TikTok beralih ke Facebook karena ada Facebook Pro ya, ada Facebook Pro. Mak-mak tuh paling suka tuh Facebook Pro karena dibayar dolar di sana ya, Facebook Pro ya.
Jadi makin tadinya mungkin Facebook sudah mulai agak ditinggal-tinggalin kepada ke TikTok. Nah, balik lagi ke TikTok, balik lagi ke Facebook. Kenapa? Karena di Facebook konten kreator sudah bisa dibayar dolar. Kalau di TikTok konten kreatornya nungguin tuh sampai akhir tahun kemarin nggak jadi-jadi. Nggak tahu ya, tapi mungkin tahun ini baru konten-kontennya bisa dibayar dolar. Ya itu belum belum terrealisasi lah sampai sekarang. Makanya banyak yang akhirnya masuk ke EB Pro, karena EB Pro itu setahun terakhir sudah mulai bisa monetize ya akun-akun video-video teman-teman di Facebook Pro. Oke ya, jadi pengguna aktif 35 juta, terus juga di sini profile bisa sampai 5.000 orang, follower bisa sampai jutaan ya. Terus menariknya juga Facebook itu sekarang bisa satu akun bisa tambah 4 profile, jadi dia bisa 5 ya, tanpa harus menggunakan email dan nomor HP lagi, jadi cukup satu aja. Bisa posting aneka konten, ya, terus bisa schedule post yang terbaru ya. Facebook ini nggak perlu pakai tools pihak ketiga lagi. Ya dulu kita pakai buffer app, pakai apa lagi tuh? Ada tools-tools lain untuk bikin schedule di Facebook postingan ya. Nah, sekarang sudah ada tersendiri, sudah dibikinin nama Facebook schedule post. Jadi teman-teman mau bikin status sebulan ke depan udah bisa ya, dibikin status sebulan ke depan gitu ya. Fitur-fiturnya juga sekarang juga cukup banyak. Ada fitur grup, fitur pencarian, hashtag ya, fanpage, tempat reels juga sudah mulai mirip-mirip TikTok ya. Reels ini audiensnya bisa disebar ke lebih banyak walaupun kita followernya masih sedikit ya. Kalau di status biasanya viralnya itu karena temannya teman, temannya teman, temannya teman, temannya teman. Jadi dia pengaruh ke follower, dia bukan konten distribusi seperti TikTok. Kalau TikTok itu 0 follower aja, postingan kita bisa ditonton jutaan orang ya, gitu ya. Kalau memang statusnya apa videonya memang benar-benar video yang kontroversi atau apa gitu ya, itu biasanya penontonnya lebih dari followernya gitu ya. Itu karena dia konten distribution. Nah ini mirip-mirip sama Reels. Jadi kalau teman-teman main Reels itu bisa potensi juga seperti TikTok ya, view-nya bisa meledak-ledak. Tapi kalau status dia based on-nya temannya teman biasanya ya, temannya teman. Jadi dia bisa viral karena temannya teman, temannya teman, temannya teman melihat gitu. Oke, mungkin itu sekilas tentang Facebook, potensi Facebook saat ini ya teman-teman. Jadi tetap masih gurih ya, bahkan sekarang grup-grup Facebook juga orang jualan mobil, jualan rumah ya, aneka barang-barang bekas itu jualannya di Facebook dan laku ya, laku banget ya. Jadi ada pasarnya tersendiri dan memang penggunanya juga cukup banyak. Nah, bagaimana sekarang kita Facebooknya biar bisa lebih optimal nih teman-teman yang punya akun Facebook, postingannya salah satunya, kenapa sih kita harus bikin postingan yang banyak interaksi? Nah, nanti akan dijelaskan sama Mas Didan satu persatu ya. Seperti apa bikin statusnya, terus jenis-jenis postingannya seperti apa. Nanti Mas Didan akan jelasin lebih lanjut. Saya cek dulu, Mas Didan sudah standby belum? Tes 1, Ya 2, bang, 3. standby bang, standby. Oke ya. Baik teman-teman, kita simak dulu. Mungkin Mas Didan bisa perkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Eko selaku founder Affiliate Aja yang telah memfasilitasi saya dan Bang Faris untuk mengadakan kelas malam ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Bang Faris yang telah mendampingi saya sejak awal saya aktif di dunia affiliate hingga saat ini. Karena saya banyak belajar ilmu-ilmu marketing, list building dari Bang Faris, terutama untuk list building via WhatsApp. Nah, ilmu yang akan saya sharingkan ini, insya Allah dengan teknik ini teman-teman akan mendapatkan respon yang lumayan dan interaksi yang lumayan walaupun kita nggak jago membuat status, tapi kuncinya kita paham jenis konten apa saja yang interaksinya lumayan banyak yang mendapatkan interaksi. Oke, dan saya juga menggunakan Facebook sudah sejak tahun 2020 hingga saat ini, dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali menjuarai top 10 besar leaderboard, top 10 besar affiliate top leaderboard. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, Bang. Oke, Mas Didan, makasih sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama mungkin ya. Kenapa sih setiap hari kita harus posting status nih, Mas Didan? Bisa dijelasin mungkin slide-nya. Nah, suara saya jelas, Bang. Tes. Jelas, jelas. Oke, Nah, jelas kenapa Mas kita Didan, silakan. Oke, kenapa kita harus memposting status rutin di Facebook atau minimal sehari sekali, maksimal 3 kali. Nah, yang pertama ekspresi diri. Nah, status Facebook yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dan berbagi pemikiran, ide, dan pendapat kita. Ini bisa membantu orang lain untuk memahami siapa kita dan
dan apa yang kita pedulikan. Jadi kita bisa mengekspresikan diri, teman-teman. Jadi apapun ide dan pemikiran kita bisa tuangkan menjadi sebuah konten yang berkualitas lewat Facebook. Nah, yang kedua, kita bisa membangun koneksi. Status yang menarik dan relevan dapat mendorong interaksi dari teman dan pengikut kita di Facebook. Interaksi ini bisa membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan pribadi secara personal kepada teman-teman kita di Facebook. Yang ketiga, kita bisa menunjukkan keahlian. Jika kita berbagi konten yang berkaitan dengan bidang keahlian kita, ini bisa membantu kita menetapkan diri kita sebagai ahli dalam bidang tersebut. Teman kita mungkin akan mulai mengenali kita sebagai sumber informasi dan wawasan yang berharga. Nah, yang keempat, membangun kredibilitas. Status yang konsisten dan otentik dapat membantu kita membangun kredibilitas dan kepercayaan kepada teman-teman kita di Facebook. Nah, yang kelima, membangun visibilitas. Dengan algoritma Facebook, semakin banyak orang berinteraksi dengan status kita, semakin banyak pula orang yang akan melihatnya. Otomatis ini bisa membantu menaikkan visibilitas kita di Facebook. Oke, mungkin sekian, Bang. Ya, jadi mungkin ini ya Mas Jidan ya, berarti kenapa posting setiap hari? Karena algoritma tadi ya, kalau kita lihat meningkatkan visibilitas, algoritma tuh sangat suka dengan akun-akun yang aktif ya mungkin ya teman-teman. Jadi minimal nanti kita bahas berapa kali sehari sih kita harus posting di Facebook ya Mas Jidan ya. Karena kalau kita nggak posting mungkin Facebook anggapnya kita akunnya nggak terlalu aktif. Tapi kalau kita rajin, nah rajinnya itu sehari itu berapa kali itu Mas Jidan ya. Nanti di slide kedua Mas Jidan bisa jelasin. Nah, ya. Jadi algoritma Facebook itu gini ya, misalkan kita buat konten ya, konten apapun ya jenisnya. Apabila konten kita itu yang like, komen, terutama yang komen ya Bang, yang komen, makin banyak orang yang komen, otomatis dia akan memperluas jangkauan. Misalkan kita posting status, sekali posting misalkan dalam beberapa jam, katakanlah misalnya teman kita di Facebook itu sudah full 5.000 orang, ya kan? Misalnya kita posting satu konten di Facebook. Nah, itu dia hanya baru menampilkan atau menampilkan ke sekian persen teman kita, Bang, di Facebook. Tapi ketika interaksinya terutama komen, apapun komentarnya, mau negatif, mau positif, bebas. Otomatis ketika terbangun interaksi lewat komentar, itu akan engagementnya akan makin luas, akan makin diperluas menjadi sekian persen, sekian luas, makin luas. Itu salah satu trik yang saya gunakan kenapa bisa postingannya rame, walaupun saya kadang jarang posting. Jadi sehari bisa 3 kali Mas Jidan ya, kalau di sini ya, kalau dijelasin. Ya, Pagi, siang, sehari sore, malam ya. Ya, sehari bisa 3 kali. Atau kalau akun udah lama, ya sesekali dia bisa posting sehari sekali. Oh, akun lama. Kalau baru malah lebih sering ya, baiknya ya. Ya gini, kalau akun baru kan kita kan harus menunjukkan diri terlebih dahulu. Kita harus menunjukkan siapa kita Eksis ya. kepada si Facebook, pada robot AI Facebook, dan kepada teman-teman target yang ingin kita sasar. Ibaratnya kita harus aktif dulu, ya kan? Makanya sarannya sih kita harus posting sehari itu 3 kali, harus 3 kali, harus rutin dulu. Tapi temennya Karena harus banyak juga kali. Nah, kita kan udah bahas cara nah, teman itu tetap berlanjut ya kan Bang. Kita tetap menambahkan Jadi teman paralel manual. aja ya, tambah teman tetap yang tertarget, sambil Konten posting tetap. sehari 3 kali ya. Oke. Itu tetap jalan. Ya, Nah, ya. jamnya Artinya apa saja? jangan berhenti nambah teman gitu, karena Facebook itu sangat concern banget dengan jumlah teman, khususnya yang di status ya, bukan yang di reels ya teman-teman. Jadi dalam misalkan kita akun baru kan, jadi kita sambil itu proses sama dengan kita memanaskan akun, Bang. Artinya kita membuat akun kita itu lebih dikenal dan lebih aman daripada Facebook saat kita mau ngegas untuk jualan kah atau untuk bangun interaksi kan, atau dengan tujuan untuk hal yang lain kan, lewat konten. Jadi teman-teman tetap posting konten tetap. Nah, kapan saja kita posting konten? Pertama pagi. Pagi itu kan kita posting konten itu kan di antara orang-orang yang lagi banyak aktif.
Nah, aktif itu kapan kalau pagi? Pagi antara jam 6 sampai jam 8. Itu kan masih waktu-waktu kosong ya kan Bang. Orang Belum kadang belum lagi kerja lah, santai. orang belum kerja ya rata-rata ya. Ya, pagi sampai jam 8. Karena itu waktu yang memang orang banyak aktif di pagi. Nah, siangnya kapan? Siang antara jam 12 hingga jam 2. Karena biasanya itu kan Bang waktu orang istirahat kerja ya kan Bang. Istirahat siang ya. Ataupun waktu makan siang. Biasanya kan orang cek notifikasi kan. Mungkin ada update apa kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir dari posting konten itu di sore sama malam. Nah, antara jam 6 sampai jam 8. Karena itu kan orang sedang santai-santai, Bang. Ya. Kalau hari biasa ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Boleh dicatat mungkin ya waktu-waktu untuk posting ya yang bagus ya. Sehari kalau bisa untuk akun baru, teman-teman usahakan bisa lebih banyak saat 3 kali. Tapi kalau nanti akunnya sudah sering, sudah banyak engagement, sehari sekali juga nggak apa-apa. Oke, nah Mas Jidan, apa saja sih format postingan status di Facebook bisa dijelaskan nih? Ada 3, Nah, apa aja? formatnya kita, nah di Facebook itu asiknya begini teman-teman. Saya sudah beberapa kali coba ya, mencoba cuman teks dan nambahkan background yang memang background bagus ya, yang memang background itu memang tidak menutup tulisan. Karena kan ada beberapa background yang memang tulisan itu kan tertutup atau kurang nampak jelas. Nah, kalau teman-teman lihat itu slide saya pakai background Facebook loh. Tulisan saya itu pakai background Facebook. Yang modelnya kayak gitu kali ya, kalau teks plus background ya. Ada warna. Jadi di Facebook tuh ada kayak background Mas Jidan ya. Terus kita juga bisa karena ini tag dan background itu saya sangat sering menggunakan Bang. Salah satu kesukaan saya main Facebook karena beda dengan platform kebanyakan. Kalau platform kebanyakan kan distribusi konten misalnya kan, mereka memfokuskan harus gambar yang bagus, video yang bagus, selain bagus juga harus konsisten, ya kan, sesuai dengan target audiens ya kan. Nah ini salah satu format yang saya sangat suka di Facebook. Kalau saya lagi bingung, lagi mau malas bikin kontennya, saya tinggal buat beberapa kata ya. langsung pakai background yang insya Allah itu interaksinya tinggi. Nah, yang kedua, foto dan teks. Foto dan teks ini sangat bagus sih. Kalau teman-teman coba lihat, contoh kayak Kang Dewa Eka Prayoga, kebanyakan beliau kan juga selain menggunakan foto, teks dan background, beliau kan juga menggunakan foto dan teks. Itu interaksinya juga bisa viral teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih fokus ke teks background karena saya memang nggak ahli dalam membuat konten ya. Tapi buat teman-teman yang memang suka dalam menulis dan juga membuat desain atau foto juga bisa menggunakan format teks dan foto. Nah, yang terakhir, kita juga bisa menggunakan video dan teks. Pastikan di setiap video kan punya caption kan. Sebenarnya kita memberitahukan teman-teman kita bahwa video ini membahas tentang ini. Nah, kan karena kan dalam dunia online itu kan headline adalah iklan kita. Gimana, ya kan? Jadi teks ini sangat penting sekali teman-teman. Teks Karena itu juga bisa ditambahin link ya sebetulnya. Jadi menjelaskan kalau mereka tertarik langsung arahin ke link juga bisa ya ditaruh di teks itu ya. Ya. Jadi walaupun saat ini eranya video ya kan Bang, eranya video, tapi teks itu tetap sangat berperan besar dalam konten ataupun kegiatan promosi kita lewat online. Karena kan tanpa teks, misalkan kita membuat posting foto tanpa teks, orang kan bingung ini pembahasan detailnya apa. Begitu juga dengan video, kalau nggak ada caption atau teks, orang kan jadi bingung. Karena mereka belum tahu isi dalamannya, tapi mereka langsung skip atau scroll ke atas, atau ya kan? Jadi men-skip konten yang kita posting. Makanya buat teman-teman yang memang pengen jago membuat status, jangan lupakan ilmu dalam membuat copywriting, terutama dalam membuat status pendek yang menarik perhatian. Itu Bang. Oke. Nah, sekarang kita bahas mungkin Mas Jidan. Jenis-jenis status yang kayak gimana nih yang banyak mendatangkan respon ya? Nah, di sini Mas Jidan ada bilang ada 5 jenis status ya.
Ada status pertanyaan. Ini mungkin saya buka linknya ya Mas Idan. Ini ada 2. Ya, Saya Bang. coba buka ya. Contohnya seperti ini mungkin teman-teman ya. Saya dijelasin Mas Idan. Oke. Nah, saya kan di sini kan saya bertanya tentang dari kota mana saja. Ini kan status simpul sebenarnya. Tapi Ini ini teks sangat ya, teks background ini ya. Jenisnya teks ya, Bang. background ya. Ya, saya kebanyakan juga menggunakan tag background, Bang. Kebanyakan saya agak sering Tapi menggunakan memang tag. enakan kalau bikin status itu seperti pertanyaan kali Mas Idan ya. Ada pertanyaan ya agar mengundang interaksi ya. Salah satu tipsnya mungkin. Ya, Bang. Karena algoritma Facebook itu apapun komentarnya, selama itu apapun komentarnya, mau positif, negatif, Facebook tetap akan memperluas jangkauan algoritma. Sehingga Oh iya, kalau misalnya ada yang komen nih, misalnya hadir, apakah perlu kita balas Mas Idan? Dan seberapa efektif? Nah, Gitu. nah ini saya kasih ini saya pernah coba salah satu trik ini, Bang. Jadi kan misalkan kita contoh misalkan kita membuat konten kan, asal dari kota mana saja misalkan, atau kita tanya apapun pertanyaannya kan. Terus ada yang komen. Nah, di komentar itu kita membangun interaksi, tanya misalkan, contoh kayak ini Semarang hadir. Ya kan, salam kenal, saya dari Aceh, ya kan? Nah, ibaratnya kita seperti membangun percakapan. Nah, otomatis kalau interaksinya banyak, kalau yang komen ini makin membalas, lama-kelamaan ini juga membantu meningkatkan algoritma, Bang. Oh, makin viral ya statusnya ya. Ya. Jadi teman-teman bisa misalkan sekarang buat konten kan, contoh bertanya teman-temannya tinggal di kota mana saja. Nah, misalkan ada yang komen. Nah, teman-teman di waktu itu teman-teman standby menjawab kan, membangun percakapan di komentarnya. Itu lama-kelamaan itu nanti algoritmanya itu walaupun statusnya biasa-biasa aja akan diperluas sehingga orang-orang yang biasanya nggak muncul akan dimunculkan di berandanya. Kemudian pasti mereka akan kepo, kok ini statusnya begini. Wah, kok rame komentarnya. Padahal kita kan ngomong percakapan. Jadi walaupun orang yang komen misalkan ada 2 atau 1, tapi kok bisa muncul 4, 5. Padahal itu kan komentar kita di percakapan, di balasan. Jadi itu secara dia langsung mengundang orang lain untuk komen juga. Sehingga jika komen, kita pun lagi percakapan, sehingga lama-kelamaan otomatis statusnya makin diperluas. Nah, Mas Idan, ini mungkin banyak juga teman-teman yang statusnya nih ya, di like doang, nggak ada yang komen. Nah, responnya gimana tuh Mas Idan? Kalau di like doang, apakah kita perlu ucapin terima kasih di komentar kepada yang like? Atau didiemin atau gimana bagusnya biar mancing interaksi? Ya, prinsipnya kembali seperti tadi, Bang. Prinsipnya apapun komentarnya, mau negatif, mau positif. Bukan, dia nggak ada komentar, cuman like ya, doang. maksudnya gini, Bang. Maksud saya, statusnya memang nggak ada komentar, cuman like doang. Ya, karena kita paham prinsipnya, apapun komentarnya ya. mau positif atau negatif, yang penting ada interaksi kita. Nah, salah satu cara untuk memancing interaksi gimana? Kita bisa berterima kasih kepada orang yang telah like. Otomatis kan karena mereka terima kasih sudah like, sama di mention namanya ya kali ya, biar mancing. Ya, jadi kan itu kan akan yang kita mention itu kan akan dapat notif. Biasanya kan orang akan membalas komentar kita. Nah, ya jadi kita bisa mempercakapan percakapan ringan di komentar, Bang. Itu akan memperluas jangkauan. Oke. Kita lihat yang satu lagi ya statusnya ya. Kita lihat lagi yang satu status yang pertanyaannya biar ada gambaran teman-teman ya, pertanyaan apa lagi, contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa modif-modif juga ya seperti ini. Nah, kalau ini sudah mulai soft selling ya Mas Idan ya. Ini teknik jualan ya. Pertanyaan juga. Bisa dijelasin Mas Idan? Nah, jadi kita bukan hanya bisa membuat status yang biasa-biasa aja. Lewat background ini juga kita teks background ini kita juga bisa berjualan secara soft selling atau secara halus, terselubung. Contoh kayak saya ini kan, Mas Eko kan pernah dulu mempromosikan kelas TikTok, kelas cuan TikTok, ya kan, punya Mbak Novi. Nah, jadi kita bisa tanya, mau ikutan belajar cuan dari TikTok lewat kelas bimbingan 14 hari. Cuman di sini saya nggak membangun percakapan, Bang. Tapi saya bisa langsung inbox. Tapi kalau seandainya saya membangun percakapan di sini, ini interaksinya makin luas.
Iya, iya. Ini aja udah mulai banyak, tapi ente infokin ya di sini ya. Tidak. Ya, lupa saya bangun interaksi. Oke ya, tapi lumayan nih ada 46-an ya, banyak juga ya. Lumayan banyak nih. Lupa dibales. Oke, jadi konsepnya yang pertama, teman-teman, bagaimana kita membangun status pertanyaan. Nanti bisa soft selling, ya bisa sapa, karena di sini juga mungkin Mas Jidan juga membangun personal branding ya, Mas Jidan ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mendekatkan diri ke audiens kita. Oke, yang kedua ini bisa dijelasin nih Mas Jidan, status salam. Nah, ini apalagi nih, coba bisa dijelasin ya. Kita lihat contohnya ya. Assalamualaikum doang, tapi banyak ya yang jawab ya. Nah, di sini saya juga lupa bangun percakapan, Bang. Kalau saya mau percakapan ya seperti tadi makin luas. Tapi begini aja udah lumayan. Nah, ini biasanya cocok untuk awal-awal pagi-pagi ya, ngetes audiens ya. Bisa juga audiens pagi ini yang aktif berapa banyak gitu. Bisa juga dengan sapaan seperti ini ya, salam ya. Iya, Bang. Nah, sekarang jenis yang ketiga, permohonan maaf nih. Coba kita lihat ya. Ini juga banyak respon. Oh, ada 100-an yang like ya. Bisa dijelasin nih Mas Jidan, historinya. Nah, di sini intinya apapun jenis kontennya yang memang membuat orang lain untuk berkomentar, Bang, untuk membangun interaksi. Jadi kita harus bisa intinya kuncinya itu kita harus bisa sentuh hatinya. Setelah kita bisa sentuh hatinya, otomatis nanti orang akan mudah untuk mengikuti sesuai dengan arahan kita. Contoh saya di sini saya mohon maaf kan, mohon maaf mungkin saya ada kesalahan baik disengaja atau tidak. Nah, otomatis kan orang kadang tersentuh hatinya, Bang, ya kan, Bang? Ya, bisa juga ya ngetes sebetulnya status interaksi itu bagus untuk ngetes seberapa banyak audiens yang aktif di jam-jam itu juga, bisa juga gitu, atau di saat itu ya. Ini kan terbukti bahwa dengan jadi nggak kekurangan status teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman banyak ada minta maaf, ada salam, ada juga pertanyaan. Nah, itu teman-teman bisa modif aja. Intinya kita ingin membangun interaksi dengan audiens kita. Mungkin setelah ini baru konten soft selling-nya gitu ya. Artinya teman-teman tahu di jam ini lagi rame gitu ya. Nah, fungsinya dengan konten ini kayak kita memperkenalkan diri, Bang. Setidaknya teman-teman kita itu tahu bahwa kita ini memang temannya, sebagai ya, temannya dan di Facebook. masih eksis gitu. Kadang pertemanannya udah banyak, tapi kadang mereka nggak tahu kalau kita temenan sama mereka. Oh. Ya kan? Jadi dengan status yang simpel seperti ini ya kita bisa mancing untuk memperkenalkan. Nah, karena interaksinya udah muncul. Karena gini, Bang. Ketika kita sudah sering muncul di halaman beranda mereka, otomatis status kita yang selanjutnya mereka akan aware. Yeah. Akan berkesinambungan ya, kalau dia sudah komen, kita bikin status, walaupun statusnya udah istilahnya udah ninggalin jejak ya saat dia komen ya, otomatis algoritma akan ngebaca orang ini suka dengan konten kita. Makanya nanti di next status, ketika kita bikin next status soft selling, biasanya mereka tuh muncul tuh, dimunculin di beranda mereka gitu. Jadi status ini sebetulnya status pancingan awal teman-teman ya, untuk mereka sebetulnya ketangkep di algoritma ketika dia komentar. Makanya di sini Mas Jidan bikin beberapa status yang mengundang banyak komentar. Oke, selanjutnya status data dan fakta. Ini apa? Bisa dijelaskan. Nah, di sini waktu itu saya lagi coba mempromosikan kelas ekspor yuk, Bang. Oh, kelas ekspor. Jadi kan di sini kan ini kan secara tidak langsung memang kata-katanya kan cuma sharing biasa, tapi yang komen kan ini kepo ya kan, Bang. Pengen belajar, ajarin aku dong, bos. Ya kan, ini kan jual secara tidak langsung saja kan mereka kan kepo, Bang. Akhirnya saya bisa jualan. Kita lihat yang satu lagi ya. Oke. Bikin orang kepo ya, tapi bicara ada ilmu fakta dan datanya ya. Kalau fokus pada modal, fokus pada profit gitu ya. Jadi memang ada sharingnya, memang ada data dan fakta.
Nah, kan mereka kan pada kepo bang, caranya, ya kan? Iya, iya. Jadi kita bisa jualan. Oke, oke. Oke, yang terakhir nih Mas Idan. Yang Nah, terakhir terakhir ini, kegiatan sehari-hari. Nah, ini apa nih? Coba kita lihat. ini sambilan untuk sharing bang. Nah, ini Nah, ada panjang ya teksnya. nggak terlalu panjang bang. Jadi ini kegiatan saya sehari-hari karena saya kan terkena skizofrenia dan asam lambung. Jadi saya cuma sharing biasa, otomatis kan interaksinya lumayan bang, Iya. ya kan? Sharing Interaksinya mau kan minum banyak ya obat kan. ya. Banyak yang doain gitu ya. Nah, waktu orang-orang ini nulis status, sebetulnya dia sudah ketangkep di algoritma akunnya Mas Idan. Artinya besok Mas Idan posting status, orang-orang ini akan muncul di postingan Mas Idan akan muncul di beranda orang-orang ini gitu ya. Makanya teman-teman harus bikin status yang interaktif. Sebetulnya nangkapnya dari situ gitu. Nanti yang soft sellingnya akan dimunculkan ke orang-orang ini. Algoritmanya seperti itu. Ya, kadang nih saya kalau posting orang posting status terus saya like, mau dong, mau dong. Besok dia posting lagi yang lain masih muncul tuh di beranda saya terus-terusan. Itu namanya algoritma. Ya, karena saya udah ninggalin jejak di akun dia. Sama si Facebook dianggapnya saya sudah suka dengan konten seperti itu, makanya dia Facebook akan ngasih lagi ke kita. Nah, seperti ini ya cerita tentang kegiatan sehari-hari cukup bagus. Ada lagi nggak Mas Jidan yang update-update yang terbaru mungkin ada yang bisa mendatangkan Coba buka profil saya bang. akunnya ya. Oh, temannya belum juga full tapi banyak respon juga ya. Belum 5.000 tapi temannya juga sudah statusnya banyak Oh respon. ya bang, sedikit coba di profil dulu bang. Ya. Nah, di bagian teman. Teman ini. Bagian teman yang di bawah Oke. unggulan. Nah ini. Ya. Nah, kalau boleh teman-teman tahu ya, sebenarnya teman Facebook saya itu sebenarnya udah full 5.000 lebih dulunya ya, dulu beberapa bulan yang lalu. Cuman karena saya melihat interaksinya, karena saya sudah mulai saya lihat banyak akun-akun yang nggak aktif, akhirnya saya unfriend masal. Nah, ketika saya unfriend masal itu, jadi singkat cerita, di seminggu terakhir ini, alhamdulillah dengan konten yang gimana saya bilang, saya bisa mendapatkan 500 teman lebih teman-teman dalam beberapa hari saja. Makanya yang awalnya teman Facebook saya tinggal 2.100 orang lebih, alhamdulillah sekarang bisa hampir 3.000. Artinya lebih tertarget ya setelah dibersih massal ya. Nah, kebanyakan Tapi bersih mereka massalnya nggak semua akun kan dibersihin ya. Teknik apa bang? bersih massalnya itu. Teknik bersihin massalnya nggak semua akun kan. Nggak dari nol Enggak lagi bang, kan. Artinya Mas ada Jidan ngurangin mungkin sekitar 3.000 akun ya yang nggak aktif ya. Mungkin yang nggak tertarget, yang nggak aktif. 3 ya bang. ribuan kayaknya. Sisa 2.000 terus sudah mulai bangun lagi dengan teman tertarget ya. Nah, salah satu cara saya mendapatkan teman banyak itu yang gimana? Cuma dalam beberapa hari tapi bisa dapat 500 orang lebih. Nah, karena lewat konten teman-teman, konten teks dan background. Tapi alhamdulillah bisa dapat teman yang banyak. Bisa ditunjukkan nggak bang cara ini bang? Yang mana? Screenshot saya mendapatkan teman. Kayaknya ada sih. Saya tunjukkan dulu ya. Yang mana? Bentar bang, saya lihat. Saya coba ambil ya. Screenshot saya mendapatkan teman yang banyak. Hanya kurang dalam 1 jam atau 1 jam lebih saya bisa di-add friend masal dengan konten yang background dan teks. Mau dikirim ke WA? Ya dikirim ke bentar bang, saya lihat dulu ya. Pernah saya screenshot. Di sini nggak ada ya di akun ini. Nyari lagi ya ke bawah ya. Ada bang di sini. Nah, ini ya bang, ini saya coba. Saya save dulu nomornya. Sudah saya share di Telegram. Bentar ya. Saya Oke coba. ya, teman-teman mungkin juga yang terpenting ya, mungkin ini tambahan sambil nanti Mas dan cari screenshotannya. Yang terpenting teman-teman, profilnya dipercantik ya. Karena nggak mungkin orang mau berinteraksi dengan kita kalau profilnya nggak jelas. Apalagi profilnya mungkin profil jualan ya, orang biasanya males temenan sama orang jualan. Makanya kalau teman-teman belajar yang 2 minggu lalu tentang webinar kita bagaimana mencari teman tertarget, salah satunya adalah kita bikin profil wajah kita sendiri atau yang personal branding ya, personal branding. Karena itu lebih cepat, lebih enak untuk nambah pertemanan juga, status kita juga Bang, lebih direspon ya. Oke, udah? coba
Udah Bang, coba buka WA saya. Ya. Nah, ini buktinya teman-teman. Kurang cuma dalam 1 jam saya bisa di-add friend massal. Ada orang nambahin teman ya. Nah, ini yang add friend saya, Bang. Pada 1 jam lebih kan, 1 jam ya beberapa menit yang lalu ya kan, 1 menit, 6 menit. Nah, kan ini Beruntun belum ya. semuanya, Bang. Oke. Ini yang saya screenshot aja. Cuma sudah saya Ini compile semua. dari status-status tadi yang rame itu ya. Ya sebagian itu Bang, sebagian intinya dari konten teks Iya, dan tapi yang lebih background. terpenting sebetulnya foto profilnya kita mesti rapihin dulu kali Mas Didan ya, teman-teman juga. Salah satu Ya. tipsnya agar juga status kita bisa nyaman orang gitu, baca status kita nggak merasa dijualin atau bukan jualan gitu ya. Karena kadang kan kita kalau nambahin teman foto-foto jualan nggak mau temenan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bikinlah personal branding karena nanti jualannya setelahnya gitu ya. Bisa soft Ya. selling atau diarahkan ke WA itu juga bisa seperti itu. Karena pembeli itu rata-rata beli produk itu 80% karena percaya dengan penjualnya atau trust ya. Sudah nyaman dengan penjualnya 80%, kalau dari produknya paling 20%. Ya Bang. Oke, ada Itu tambahan mungkin lagi Mas Didan sebelum kita buka sesi tanya jawab? intinya sih itu sih Bang. Tapi memang terus saja ya, nanti suatu saat akan dapat winning konten juga ya, walaupun ada yang sedikit, ada yang banyak kali gitu Mas Didan ya. Ya. Tapi intinya kita harus bisa mau interaksi dulu Bang, karena kalau percuma juga kita cumannya banyak tapi status kita mereka nggak tahu bahwa kita temenan sama mereka. Kan percuma ya kan Bang. Kalau kita banyak banyak teman tapi mereka kurang tahu bahwa kita aktif di Facebook. Makanya salah satu cara untuk memancing algoritma Facebook ya status begini. Baru nanti selang-seling kita bisa jualan secara soft selling. Apalagi kita bisa arahkan ke WhatsApp, nanti kita ngegas jualan di sana. Nah, kurang lebih begitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Mas Didan sharingnya. Mungkin Mas Eko kita buka sesi tanya jawab ya Mas Eko. Oke, Halo Mas boleh, Eko. yuk. Baik, teman-teman, silakan kalau ada yang pertanyaan ya seputar materi, silakan ya ke Mas Zidan atau Bang Faris juga silakan. Oke, ada pertanyaan? Boleh ketik di kolom chat ya atau mau langsung tanya juga silakan ya. Oke, yuk ada nggak nih yang mau tanya? Silakan teman-teman Di ya. komentar ada nggak? Di komentar belum ada ya. Oke. Kalau akun Facebook masih baru, gimana caranya cari teman? Nah, mungkin bisa Nah, dijawab oleh Mas Zidan. caranya ikut keluar atau webinar kita di sesi selanjutnya. Oke ya, mungkin sedikit Karena aja Mas Zidan. Kasih kata nah, kuncinya. bisa coba Bang Haris bagikan layar Bang biar kita praktek langsung. Cara simpulnya, cara simpul teman-teman. Buka Facebook, buka Facebook. Nah, coba Abang Faris, coba Abang Faris buka menu pencarian. Nah, teman-teman, ini saya kasih tahu 3 cara mudah kita mendapatkan teman ya secara manual ya tentunya. Kalau untuk konten yang seperti yang saya dapatkan tadi yang di masa itu materinya ada materi khusus. Nah, yang pertama kita bisa cari teman lewat fanpage ke target. Nah, contoh misalkan karena saya bergerak di bidang digital marketing, salah satu fanpage ya. Jadi saya harus cari tahu dulu tokoh-tokoh yang memang sering memberikan edukasi tentang tips digital marketing. Salah satunya fanpage Mas Ali Kurnia. Coba Bang buka. Nah, ketika kita sudah ketemu fanpage tokoh-tokoh yang kita maksud, yang memang berisi target market kita. Nah, kita lihat postingan paling update. Postingan paling terupdate, Bang. Coba yang tadi, yang 141 orang. Yang 14 orang. Nah, di sini kan. Nah, kita bisa, kita lihat komentar dan yang like-nya, Bang. Nah, coba. Nah, orang-orang ini kita bisa add friend, teman-teman. Kita bisa add friend, bisa kita tambahkan teman.
Nah, nah kita bisa add friend, kita bisa lihat profilnya, ya kan? Kalau sekiranya teman mereka, nah ini kita bisa add friend karena teman, klik tambah teman. Nah itu caranya. Nah begitu juga di grup dan Facebook profil. Kurang lebih caranya sama teman-teman. Oke, mungkin itu sekilas cara menambah teman secara manual ya. Oke ya, sip. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tentukan dulu siapa target market yang akan teman-teman cari untuk produknya, kemudian cari yang paling salah satu caranya adalah dengan mencari siapa tokoh-tokoh yang disukai oleh target marketnya, kemudian yang komen, yang kasih emoticon itu bisa di add friend. Artinya orang-orang itu suka dengan tokohnya yang dimana juga berkaitan dengan produk. Nah, teman-teman kalau jualannya fashion misalkan ya tentu saja cari tokoh yang fashion, kemudian yang komen-komen bisa di add friend juga. Gitu ya. Jadi polanya sama. Itu salah satu aja caranya ya, tapi cara yang lain masih banyak ya. Oke, sebaiknya posting status biasa di FB atau Reel. Nah oke. Kalau FB biasa itu kan khusus untuk bersosialisasi. Tujuan sosial media kan untuk bersosialisasi. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya lebih fokus di sosial FB profil. Jadi ya jenis kontennya seperti tadi, status sehari-hari, salam, pertanyaan, dan lain sebagainya. Itu kalau untuk Reels itu fokusnya jadi konten kreator, yaitu kita menjadi pembuat konten. Yang dimana dengan konten kita nanti kita bisa mendapatkan cuan. Cuannya dari mana? Bisa lewat dibayar iklan. Kalau di Google, kalau di YouTube disebutnya dengan AdSense. Kalau lewat FB Pro atau Reels itu disebutnya dengan Ads Break. Ada iklannya di video kita, nanti dibayar buat $. Atau kita juga bisa cuma endorse, bisa jualan produk sendiri, bisa jualan produk orang lain, atau kita bisa dapat penghargaan, konten kita dihargai. Nah, salah satu apresiasi yang bisa diberikan oleh orang yang nonton konten kita ya apa? Kalau di Reels yaitu mengirimkan benda. Artinya dia mengapresiasikan atau mengucapkan rasa terima kasih dia terhadap konten yang sudah kita buat. Itu sih kurang lebih teman-teman. Bedanya. Oke. Oke, itu ya. Akun FB saya sudah lama, 10 tahunan, namun menggunakan email Yahoo. Katanya jika email dengan Yahoo berpengaruh untuk jualan. Gimana nih menurut Bang Zidan atau Bang Faris? Nah, kalau untuk akun lama, ya, kembali, jadi intinya gini, kalau akun lama selama kita tahu email dan password akun kita itu, nah, akun Facebook terutama, nah sebaiknya kita, kalau seandainya saya di posisi orang tersebut ya, akun saya akun lama, akun saya umur 10 tahun, pakai email Yahoo. Kalau dulu kan ngetrennya Yahoo kan, sebelum dikalahkan sama Google search engine atau mesin pencari raksasa di dunia kan. Itu saya akan mengupdate email dan nomor HP saya ke nomor yang saya gunakan sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan unfriend massal orang-orang yang sekiranya bukan tertarik target market bisnis yang saya sasar. Yang kedua, konten saya akan memperbarui konten-konten saya dengan niche yang ingin saya bangun. Itu kurang lebih yang saya gunakan. Oke ya. Jadi harusnya tidak pengaruh ya dengan email Yahoo atau Gmail ya. Ya justru makin lama akun makin bagus karena selain kita interaksi di sana kita karena akan lebih aman dari blokir Facebook. Karena sekarang Facebook kalau akun-akun baru akan sangat sensitif. Oke Bentar-bentar kita ya. kena Oke. blokir sementara permanen ya itulah. Itu ada yang pertanyaan yang menarik tuh tentang penipuan tuh ya. Memang harus hati-hati. Maksudnya Baca di untuk komen ya.
Email bisa diperbaharui, harusnya sih bisa email ya. Bu Nah, Jokma. Ini ada pertanyaan dari Mas, mungkin komentar dari Mas Slamet ya. Untuk update profil FB pakai foto kita itu resiko Om. Fotonya diambil buat ini ya, buat BP. oh Jadi jadi modus begini. nipu, dia pernah ngalamin nih. Foto saya dipakai buat nipu kerjasama jual HP. Sebenarnya emang ya resiko di sosial media emang begitu sih ya. Jadi begini Mas. Ini kalau pertanyaannya, memang walaupun kita seandainya gini ya, kenapa sih kita harus menggunakan foto pribadi di sosial media terutamanya ya? Sebelum saya bahas dari sisi negatifnya, ini kita bahas dulu dari sisi kenapa harus pakai foto pribadi. Yang pertama, saya tanya dulu, misal misal gini Bang, misal Bang Selamat ya. Misalkan Bang Selamat lihat akun itu dia akun foto kartun, mungkin foto apapun lah, misalkan dia pasang foto SpongeBob atau foto Naruto atau foto Avatar sekarang ah. Kira-kira Mas Selamat akan lebih mudah percaya nggak sama orang itu? Itu dulu. Ya kan pasti kan rata-rata orang kan nggak kurang yakin sama akun itu ya kan Bang? Akan kurang yakin. Padahal kita butuh mendapatkan kepercayaan orang terlebih dahulu untuk bisa kita jualan. Nggak ada kepercayaan maka nggak ada transaksi teman-teman. Iya, dan itu memang kejadian, foto profil itu memang banyak ya penipuan. Contohnya artis-artis, Baimo, Raffi Ahmad di Facebook Tapi itu siaran nah ulangnya banyak. Cuman gini, teman-teman memang ya tergantung teman-teman juga. Tapi kita tetap, nanti kita kan bisa kalau memang ada modus penipuan gitu ya. Di WA aja kita bisa diambil fotonya semua disamain persis dan itu banyak juga ya. Ada istri saya juga WA-nya tuh fotonya diambil terus jualan apa gitu kan nawarin satu-satu ya. Nah, tapi tetap teman-teman ya kuncinya kontrolnya di kita sih. Kalau memang tujuan kita akun kita memang bagus ya kita tetap bilang aja itu adalah akun asli kita ini gitu ya. Nah, kadang kita juga bisa komentar, walaupun nanti komentarnya juga diblok ya di akun itu, ada juga kejadian seperti itu. Tapi tetap akun asli kita tetap kita harus brandingin bahwa asli kita tuh ini gitu, linknya ya. Foto apapun bisa ditiru. Teman-teman jualan apa deh, pakai foto produk, nggak usah wajah deh. Produknya juga bisa diambil fotonya di sosmed memang begitu ngeri gitu ya. Orang bisa ngambil apapun di sosmed disamarin, duplikasi itu bisa banget. Ya di Telegram, di WhatsApp, di Facebook ya itu bisa banget. Ya, gitu. Jadi memang kembali ke kita. Tapi yang kita mau sharingkan di sini kenapa harus pakai foto profile tadi tujuannya agar pertemanan kita tuh bisa lebih percaya gitu ya. Terus juga nanti kan sesekali kita bisa bikin video biar orang lebih percaya, oh nih benar nih video video kita. Atau sekarang kan ada juga fotonya tuh ini ya bisa bisa diganti-ganti, di bisa juga Facebook Bang. gitu. Apa? Kalau masalah itu kan jadi gini teman-teman, yang penting niat kita udah baik. Masalah kan, jadi gini, apapun yang kita buat, pasti ada aja orang yang nggak suka. Ya, Apalagi kita yang buat nggak suka ya, yang yang salah duplikasi pasti orang. bisa aja. Jadi kalau masalah negatif yang nggak negatif itu ya kita nggak bisa hindari teman-teman. Jadi kalau bentar-bentar kita udah buat sesuatu kita malah takut resikonya ya mending kita jangan main sosmed. Itu sih solusinya biar kita nggak biar nggak profil kita nggak dipakai sama orang yang nggak kita kenal ya solusinya ya kita jangan pakai internet udah itu solusinya itu dari saya kalau memang Semua ada kita mau jualan ya resikonya, mau nggak mau semua ada resikonya. harus pakai foto profil Cuman kita karena beda ya karena gini bang artinya karena kita jualan di sosmed itu bertemu lewat gambar lewat video jadi orang harus bisa percaya dulu sama kita beda kalau secara offline selama kita ada barang di depan kita nggak tanya sama penjualnya kamu anak siapa tinggal di mana kamu sekolah apa kita kan nggak tanya ya, demikian kalau secara offline ya yang penting ya barangnya misalnya udah kita ada di depan kita datang ke tukang beras, nggak tanya pemiliknya siapa nih, tinggalnya di mana tukang beras kan langsung beli, orang udah ada barangnya. Tapi kalau di online itu benar-benar butuh yang namanya personal branding. Orang tuh harus trust dulu. Kalau orang minta transfer langsung ke rekening, misalnya nilainya udah di atas 300.000, itu saya
nggak terlalu percaya gitu ya. Bahkan saya kalau ada ini nggak jualan di marketplace nggak akunnya, biar saya beli di sana aja kan gitu. Karena ngeri kan kalau kita beli transaksi, apalagi kita belum kenal gitu ya. Makanya apalagi kita nggak mau memperkenalkan diri kita di sosmed, makin orang juga nggak berani bertransaksi. Jadi poinnya di situ teman-teman. Kecuali offline ya. Kalau offline kita berjalan makan di restoran Padang nggak pernah nanya ini pemiliknya siapa namanya, gitu kan. Beda, online tuh benar-benar harus personal branding. Orang trust itu dari personal. 80% orang beli karena penjualnya. Makanya banyak penipu memanfaatkan hal ini gitu loh. Ya tapi tetap kita harus begitu, kalau nggak bisa. Tapi untuk kita yang sebagai pembeli, ya teman-teman udah nilai aja kalau misalnya biaya harga barangnya produknya nggak wajar, itu sudah penipuan ya. Terus nilainya mungkin nilai besar gitu ya. Kita tanya ada rekening bersama, kita lebih detail nanyanya lagi gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Bahkan testimoni itu juga banyak dipalsuin sama mereka ya. Jadi ya gitulah. Ya, intinya kalau di kita, kalau kita memang benar-benar mau jualan, ya kita harus bangun personal branding. Karena di online itu penting personal branding. Gitu kali Pak, selamat ya. Pertanyaan lain mungkin? Oke, ya. Baik, lanjut ya teman-teman. Bagaimana cara agar FB kita ramai, like, komen akun teman dulu, atau kita buat status interaksi dulu? Nah, halo, suara saya jelas? Ya, jelas Mas. Nah, yang pertama ya seperti yang pernah, ya ini kembali lagi ke materi webinar sebelumnya tentang cara mendapatkan teman target. Di sana kan saya jelasin, yang pertama kita harus mempercantik dulu profil Facebook kita. Kemudian kita menambah teman target. Baru kita isi dengan selang. Jadi tambah teman target jalan, buat konten jalan beriringan. Itu kurang lebih. Oke ya. Jadi bisa Saya baru mulai mumpung ingat nih Mas bikin konten Eko, dan saya mau ingat ini penting juga nih mungkin buat teman-teman ya. Oke, silakan Teman-teman Bang. kalau akunnya akun real ya, akun real, bikin konten live aja, nggak bakal bisa ditiru konten live. Ya, kalau konten live nggak bisa, artinya di konten-konten kita ada rekaman live-nya, artinya ada live-nya gitu ya. Nah itu nggak bakal bisa ditiru. Jadi kalau mau transaksi udah live aja, kan bisa. Itu mungkin sekedar saran ya, karena banyak juga kejadian, saya juga banyak ngalamin member-member yang kena seperti itu. Makanya kita saranin, sebenarnya di Facebook tuh ada fitur namanya fitur live. Nah itu nggak bisa ditiru kalau live, ya, kecuali dia pakai rekaman. Ya, ketahuan kalau rekaman. Ini itu tambahan tipsnya, silakan. Oke. Oke ya. Jadi tadi untuk Facebooknya ramai. Jadi kita boleh add friend dulu, kemudian ya bikin status interaksi, lalu kita sambil langsung add apa namanya interaksi juga ya ke status teman. Otomatis nanti status kita juga akan ikut naik ya teman-teman ya. Oke. Gimana triknya nih agar follower kita tidak bosan dijualin melulu? Nah, mungkin Ya, ada pengalaman nih. kuncinya ya itu tadi, kita jangan jualan terus menerus, karena kan karena saya pernah ingat salah satu kata Kang Dewa yang kalau nggak salah bunyinya begini, iklan itu ngemusonin, cerita itu lebih asik. Ini iklan itu orang nggak suka sama iklan, tapi orang suka dengan story story atau cerita. Makanya sesekali ya kita jangan jualan terus menerus teman-teman, tapi sesekali kita selingi dengan status-status yang memang disukai oleh target market kita. Contohnya seperti tadi kita salam, kita pertanyaan, kegiatan kita sehari-hari, karena kan orang kepo dan lain sebagainya. Sambil diselang-seling kita bisa jualan secara soft selling. Oke ya, baik. eh nah, apa bedanya nih dengan Facebook personal dengan fanpage? Mungkin sedikit gambaran nih, ada yang tanya. Nah, intinya kalau FB personal ya fokusnya dia untuk membangun sosialisasi dengan orang-orang yang kita kenal ya. Itu sih untuk bersosialisasi fokusnya. Nah, sambil kita bisa manfaatkan untuk jualan. Nah, cara memanfaatkan jualan itu apa ya? Dengan cara halus. Yang status kita tadi kan, contoh kayak ya, data dan fakta kan. Ternyata daun pisang itu kalau dijual di luar negeri bisa dijual dengan harga yang tinggi. Jadi kan orang pada kepo, caranya gimana, mau ajarin.
Nah, itu secara tidak langsung kita bisa jualan. Lewat nanti bisa kita arahkan ke WA dulu atau kita langsung kasih link sales page-nya di inbox sambil membangun interaksi itu. Oke. Nah, itu kalau untuk Facebook profil ya. Kalau fanpage ya gimana aja. Nah, di fanpage itu ada dua fungsi. Kalau dulu kan sebelum ada fitur FB Pro, dulu kan fokus untuk ngiklan ya kan. Fokus. Jadi setiap akun-akun yang memang ingin muncul buat sponsor atau iklan berbayar, jadi mereka kan mau nggak mau diwajibkan untuk membuat fanpage. Nah, dan juga fanpage itu bisa menjadi membangun personal branding teman-teman. Nah, personal branding itu biasanya sih akun-akun tokoh yang udah besar ya atau akun perusahaan yang sudah besar, mereka biasanya memanfaatkan fanpage untuk membangun personal branding. Nah, kalau sekarang sih kita bisa juga ubah menjadi content creator lewat memanfaatkan ad break, artinya kita dibayar dengan iklan, hampir sama kayak YouTube, cuman namanya saja yang berbeda. Terus kita bisa membangun konten menjadi content creator. Itu kalau fanpage. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, saya lebih fokus di FB profil. Itu Mas Eko jawabannya. Oke ya. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke ya. Oke. Saya coba cek. Oke. Gimana Oh ya caranya Mas kita Eko. bangun kolam di WA dari Facebook? Nah, mungkin sedikit gambaran. Nah, dalam membangun konten Facebook, yang pertama optimasi dulu Facebook profil, tambah teman, terus sambil isi konten. Nanti dari konten itu kita bisa arahkan mereka ke WhatsApp. Lewat apa? Kita sebar lead magnet. Umpan. Contoh, misal kita ingin contoh saya karena saya bergerak di bidang digital marketing, misalkan saya sekarang mau jualan kelas AI, jadi saya bisa buat dulu lead magnet yang berkaitan tentang AI. Yang dimana nanti orang kan pakai mau, saya arahkan ke WhatsApp. Di WhatsApp nanti saya arahkan ke grup. Nah, di sana bisa proses selanjutnya edukasi dan promosi. Itu kurang kurang lebih. Jadi Oke, siap. jadi Facebooknya jadi tempat mendatangkan traffic sambil mengumpul personal branding. Di WhatsAppnya kita tempat mengolah mereka. Oke, ya. Baik. Nah, kalau nggak salah, Mas Zidan dan Mbak Faris ini ada kelas bimbingan ya untuk mendapatkan database atau eh, prospek ya dari FB ditarik ke WA ya. Kalau nggak salah, kelasnya ada ya. Kalau nggak salah ya, Bang Zidan ya, Ya Bang bang. Faris ya. Oke. Siapa yang mau ikut nih? Coba saya tanya dulu. Siapa yang mau ikut kalau diajarin caranya step by step? Nah, yuk, mumpung ada yang tanya ini ya. Gimana Mas, caranya kalau kita mau dapet database atau calon pembeli atau prospek? Nah, dari Facebook ya, dan kita tarik ke WA. Nah, dari WA itu kita olah lagi dan nanti ke depan kita bisa jualan apapun produk yang teman-teman jual ya. Oke, siapa yang mau belajar kalau ada bimbingannya diajarin step by stepnya ya? Ada nggak nih yang mau nih teman-teman? Oke, yuk siapa aja yang mau nih? Kalau banyak yang mau saya share nih teman-teman ya. Oke ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau di Facebook itu eh, kuncinya adalah di media sosial ya. Memang untuk berinteraksi. Jadi memang kalau kita jualan terus-terusan ya nggak ada yang seneng ya. Tetapi triknya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data yang memang bisa kita hubungi terus-menerus ya. Nah itu salah satunya adalah data kontak WA. Di mana kalau kita sudah dapat kontak WA-nya, nah ke depan kita mau hubungi langsung, kita mau sharing, kita mau jualan itu bisa. Nah, salah satu kelemahannya kalau kita jualan di Facebook atau media sosial adalah terkena algoritma ya. Jadi walaupun friend kita 5.000, tapi pastinya tidak semua ya teman kita itu bisa melihat status ketika kita upload ya. Karena ada algoritma yang tidak pernah interaksi dengan kita, maka
yang jarang, ya otomatis mereka tidak akan postingan kita tidak akan muncul ya di beranda mereka, kecuali kita pernah interaksi like comment maka akan muncul. Nah, jadi memang ada kelemahannya kalau langsung kita jualan di Facebook. Tetapi di Facebook ini kita bisa manfaatkan untuk interaksi ya, untuk rame. Nah, ketika rame itu kita bisa memberikan sesuatu, kemudian kita tadi yang dibilang Mas Zidan ya, lead magnet, sesuatu yang menarik bagi mereka, kemudian kita tarik ke WA, dan dari situlah kita bisa mendapatkan nomor WA-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau, banyak yang mau ya. Nah, kalau teman-teman mau dibimbing step by step, nah ini kebetulan saya share ya. Jadi ada kelas bimbingannya, ini sampai sekarang masih ada grupnya eksklusif, dan para membernya juga sudah banyak banget yang mendapatkan ratusan database juga, walaupun tidak rajin bikin konten secara langsung ya. Ini saya coba share dulu ya. Jadi nanti di sini oke ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada kelas bimbingannya namanya Live Studi Kasus ya. Bagaimana cara mendapatkan database pelanggan tanpa biaya iklan, tanpa perlu bikin konten ya. Nah, dibimbing nanti oleh Mas Zidan dan Faris ya. Nah, sudah jualan online tapi sepi, ingin meningkatkan omset penjualan online tapi nggak tahu caranya ya. Nah, solusinya ini teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah di jumlah calon pembeli yang kita miliki. Ya, kalau calon pembelinya banyak, otomatis kita jualan juga akan lebih mudah untuk larisnya. Nah, dan cara untuk mendapatkan kontak yang paling mudah adalah dari Facebook ya. Nah, gimana step-stepnya? Nah, nanti dibedah di studi kasus ya, di kelas ini ya, kelas live studi kasus ini ya. Nah, ini ya. Jadi apa yang dipelajari nanti ada mempercantik FB, bagaimana cara membuat postingan yang banyak respon, nanti dikasih contoh-contohnya, kemudian script follow up-nya juga nanti dikasih, membuat kolam database ya, bagaimana kita membuat kolam untuk prospek nanti gitu ya, dan juga teknik merawat database dan lain-lain ya. Oke, nanti ada beberapa keunggulan di kelas ini, akan dikasih tahu teknik rahasia ya, bagaimana cara bisa mendapatkan database dengan cepat, kemudian mudah diterapkan, terbukti dan terstruktur ya. Dan ini beberapa ya teman-teman yang sudah ikut ya, dapat manfaat juga ya, banyak sekali ini yang dapat database seperti ini ya. Nah, ini ya, masuk ke grup WA atau kolamnya. Kemudian ini juga ada banyak ya testimoni dari teman-teman ya. Ini luar biasa kelasnya gitu ya. Ilmunya keren gitu ya. Kemudian juga ada ini ya, kelas online yang bisa belajar dengan sangat detail ya. Nah, oke. Kemudian ini juga ya, oke ya, dapat 1 winning pertama ya. Oke, ini juga ada ya, misalnya detail ya, nggak pusing lagi bikin konten. Oke ya, oh, ini juga banyak ya. Tuh hasilnya banyak ya. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan modul ya, pembelajaran tahapan dan cara strategi jualan di Facebook yang efektif ya, menggunakan akun Facebook gratisan atau Facebook personal ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan gratis ada 18 modul ya, pembelajaran seputar tips dan trik cara jualan efektif di Facebook ya, secara organik. Nah, ini ada materi 1, materi 2 ya, konsep cara jualan efektif Facebook, materi 4, data karakteristik unik pengguna Facebook ya, materi 5, fitur Facebook dan cara kerja untuk penunjang promosi. Nah, ini materinya keren-keren banget ya. Ada 18 materi yang teman-teman nanti akan mendapatkannya juga ya. Jadi nanti selain kelas bimbingannya sendiri, ada materi bonus yaitu 18 modul untuk strategi jualan di Facebook ya. Bahkan diajarin juga copywriting, trik menjual lewat tulisan. Dan bonus tambahan juga nanti ada Prompt GPT ya. Ini adalah prompt untuk teman-teman juga bisa membantu untuk bisnisnya ya. Nah, berapa mas investasinya kalau kita ikut kelas ini dibimbing? Nah, hanya 99.000 aja teman-teman.
Dan ini nanti free update, teman-teman bisa belajar setiap minggu ya di live di Telegram hari Minggu ya biasanya jam 7.40 mungkin selama bulan puasa nanti akan berubah ya mungkin sekitar jam setengah 9 mungkin ya. Nanti di kelas nanti teman-teman akan diinfokan juga ya. Nanti ada grup support di Telegram dan di WA ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa ikut nanti ya program affiliate. Baik, nah ini dua mentornya ya. Oke, nah buat teman-teman yang mau ikut silakan nih, saya share ya linknya di sini ya. Silakan. Nah, setiap minggu ini hanya dibuka untuk 20 peserta ya, teman-teman ya. Jadi silakan kalau teman-teman memang tertarik mau dibimbing ya. Bisnis apapun bisa prinsipnya ya, karena ini adalah studi kasus teman-teman nanti bisa pakai buat bisnis teman-teman apapun ya. Oke ya. Nah, caranya simple, teman-teman tinggal klik aja linknya ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa login ya. Ini saya sudah login ya. Kalau teman-teman belum login silakan login dulu. Nah, ini ya, silakan login dulu. Nanti teman-teman tidak perlu isi data lagi ya. Nah, ini tidak perlu isi data lagi ya. Oke. Yes, tidak perlu isi data lagi. Hanya perlu untuk ini, klik ini ya, klik login. Lalu teman-teman nanti klik login dan masukkan email sama password. Kalau lupa, teman-teman silakan klik login dengan menggunakan WhatsApp. Ya, saya contohkan. Kemudian masukkan nomor WhatsApp-nya ya yang terdaftar seperti ini. Ya. Nah, lalu klik kirim kode login. Ya. Nanti teman-teman akan dapat kode login ya oleh admin saya. Oke, nah lalu masukin ke sini nih kode loginnya ya, misalkan 388072. Lalu kita login. Oke, setelah itu teman-teman nanti setelah login bisa tinggal pilih pembayaran ya. Nah, pilih BCA, nanti bisa transfer ke rekening BCA saya. Atau yang virtual account nanti ke rekening Tripay ya, virtual account. Nah, kalau QRIS pembayaran 1 jam maksimal, BSI 3 jam. Nah, selain itu bisa dibayar dalam waktu 3 hari. Jadi silakan teman-teman bisa daftar dulu ya karena khusus untuk 20 peserta aja ya dan bayarnya boleh besok ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk, silakan ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Oke, Mas rekamannya gimana? Oke, nah buat teman-teman yang mau klaim rekaman dan juga hadiah e-booknya ya. Silakan nanti teman-teman bisa klaim ke sini ya. Nah ini ya, teman-teman bisa klaim ke sini. Silakan teman-teman join aja di grupnya, ini ya, di grup komunitasnya. Nanti untuk e-booknya bisa diklaim di eh, apa namanya di ininya ya, di judulnya ya. Saya coba di sini ya. Saya klik. Oke. Oh, sebentar ya. Saya coba tunjukkan dari yang ini ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi ini saya tunjukin ya cara aksesnya ya. Oke ya, jadi tadi di sini ya. Oke ya. Nah, teman-teman nanti tinggal klik aja linknya ya. Silakan join di grup komunitas belajar Facebook Marketing. Kemudian klik announcement ya atau pengumuman. Nah, klik judulnya ya, judul ininya komunitasnya ya. Lalu, nah nanti di community ya, teman-teman di community di sini. Nah ini ya. Nah ini ada link untuk akses e-booknya ya. Ada 2, silakan di-download aja di sini. Ya, silakan. Nah, untuk rekamannya besok saya berikan di sini ya, di pengumuman di sini ya. Silakan teman-teman join grupnya dulu.
Nanti saya berikan ini besok pagi ya, rekamannya di grup belajar Facebook Marketing ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan kalau mau bertanya ya. Silakan. Yuk, yang mau bertanya lagi silakan. Oke, ini saya kirimkan ya. Untuk daftar kelasnya, teman-teman bisa cek di sini ya. Oke ya, sekali lagi teman-teman yang mau ikut kelas bimbingannya di live studi kasus, silakan bisa daftar di sana ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan, yuk. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Silakan, yuk teman-teman. Siapa yang mau bertanya lagi? Yuk. Oke, rekaman saya berikan di grup ya, besok pagi ya. Silakan join grupnya dulu ya. Oke. Kalau di Instagram dan TikTok, apakah metodenya sama juga seperti di Facebook? Mungkin Mas Zidan atau Bang Faris bisa jawab. Kontak WA bisa sampai berapa di HP? Kalau kontak WA sebetulnya bisa banyak tergantung memorinya ya. Memori HP-nya sama internalnya. Cuma gini, kalau saling simpan, saya ingetin ya, kalau saling simpan itu agak rentan. Mungkin 5.000 kontak udah HP-nya udah hang kalau memorinya cuma 4 ya. Saling simpan ya. Tapi kalau Anda nyimpan sendiri nomor orang di kontak ya, itu nggak masalah, banyak bisa sampai 20.000, nggak berat karena kan nyimpennya di Google biasanya ya, di Google Kontak ya. Jadi teman-teman juga jangan semua nomor itu disimpan ya. Nomor-nomor yang disimpan tuh misalnya nomor prospek, nomor yang orang udah beli produk ya, nomor orang-orang yang sering berinteraksi. Nah itu nggak masalah, tapi jangan ikut program saling simpan. Saya jelasin aja, saling simpan tuh banyak yang stres HP-nya. Begitu dia saling simpan 1.000 orang, HP-nya cuma 2, 4 giga memori internalnya udah langsung hang ya WA-nya. Karena statusnya itu kan, kalau saling simpan statusnya itu kan berbarengan, bisa ngelihat semua kan. Nah kalau 1.000 orang HP-nya kecil, orang update status semua udah WA-nya hang ya. Jadi disimpan seperlunya aja ya gitu Mas Eko. Oke ya, siap. Kalau di TikTok dan di Instagram, mungkin Bang Faris ada pengalaman, apakah cara mendapatkan postingan interaksinya juga seperti ini atau gimana? Ya, algoritma algoritma tiap-tiap ini beda-beda ya. Kalau di Facebook kan komentar yang tadi Mas Jidan bilang ya, semakin banyak komentar kayak di grup Facebook lah, semakin banyak komentar postingan kita kesundul ke atas. Kalau di TikTok biasanya ada 6 hal Mas Eko, postingan kita akan disebar oleh TikTok ya. Karena syarat pertama biasanya TikTok itu nyebar ke 100-200 orang kalau tidak ada pelanggaran ya. Jadi kalau akun atau video kita sudah ditonton 100-200 itu sebetulnya udah sehat gitu loh. Karena memang standarnya segitu. Nah, tapi dia akan disebar lagi lebih banyak kalau dia mengandung 6 hal. Yang pertama, kalau videonya ditonton berulang-ulang, itu makin disebar. Yang kedua, kalau videonya ditonton sampai selesai, itu makin disebar juga. Yang ketiga, urutan tingkatan yang ketiga, kalau video kita tuh di share sama orang, ya itu juga makin besar lagi. Yang keempat dikomentari, ya. Yang kelima di likes, yang terakhir disimpan. Jadi kalau itu terjadi di satu video kita, itu boostingnya luar biasa. Akan disebar lagi oleh sistem lebih dahsyat ya. Tapi 100-200 video itu bukan akunnya jelek. Memang konten yang jelek, bukan akunnya bilang, ini akun saya sakit ya bang. Ditonton cuma 100-200. Enggak, akunnya nggak sakit. Yang sakit itu kontennya. Kontennya memang nggak memancing orang untuk melakukan 6 hal. Gitu. Nah, nanti dah kita belajar bagaimana cara membuat video kita ditonton berulang-ulang, video kita disimpan orang, bikin konten yang seperti apa. Nah, itu ada materi-materi nantilah kita bahas di lain kesempatan ya. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi teman-teman, beda platform, beda cara mainnya ya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri Zoom-nya. Yuk. Oke, Messenger apakah ada hubungannya dengan Facebook? Mungkin mau dijawab Bang Faris atau Mas Zidan? Messenger itu kan inbox aja ya.
Tapi gini, teman-teman kalau kirim pesan ke Messenger itu akan muncul kalau teman-teman sudah berteman, itu lebih munculnya lebih di depan layar ya. Tapi kalau belum berteman, kita kirim pesan, itu ngumpet dia pesannya di other inbox ya. Jadi saya pernah bikin status jualan gitu ya. Di inbox ada yang inbox, saya suruh inbox, tapi ternyata saya lupa cek di other inbox lebih banyak gitu. Ternyata banyak yang belum berteman malah ngejapri. Nah, teman-teman kalau di Messenger itu sering-sering lihat yang other inbox ya. Other inbox itu artinya orang-orang yang ngejapri kita tapi dia belum berteman. Dia ngumpet gitu statusnya. Pesannya tuh ngumpet. Nah, itu mesti sering-sering dicek, harus diizinkan dulu atau diajak berteman, nanti next dia kirim pesan langsung muncul di notifikasi di paling depan ya. Oke. Oke ya. FB saya kalau untuk iklan kena ban, apa yang salah? Nah, mungkin ada Ya, pengalaman nih, baca Mas Zidan atau Bang Faris. panduan komunitas ngiklan ya. Panduan komunitas iklan ya pasti ada sesuatu yang melanggar. Biasanya sih banyak faktor-faktornya, musik atau overclaim, itu juga rentan banget ya ke ban ya teman-teman. Oke, termasuk kata-kata yang mungkin Ya, terlalu over promote ya. ya Biasanya overclaim itu juga biasanya. nggak disukai ya. Biasanya verbal tuh yang sering-sering kena tuh, karena bisa atau before after video gambarnya ada before after itu kena. Ya, jadi memang harus hati-hati. Tapi lebih enak TikTok sih. Kalau TikTok itu, kalau videonya nggak lolos langsung dikasih tahu di depan, baru bayar. Kalau iklannya TikTok Oh, lebih enak, lebih simpel. Kalau ABS kan ya oke. udah jalan, udah bayar, baru kena kadang gitu ya. Ya, 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 oke ya. Ini berlaku juga untuk di Facebook personal ya. Kita ngiklan, mungkin yang dimaksud di sini juga mungkin ya ngiklan di Facebook personal, kemudian di ban. Nah, ini juga bisa pengaruh karena postingannya Oh, ya melanggar panduan dari Facebook ya. Mungkin terlalu sensitif soal SARA juga bisa ya overclaim, kemudian ada banyak menawarkan. yang melaporkan juga bisa. Jadi Ya, banyak faktor. Biasanya sih ada keterangan ya kalau kena ban tuh kenapa, pelanggarannya apa. Jadi kita bisa tahu gitu ya dan bisa dapat masukan juga. Biasanya sih seperti itu, ada keterangan. oke. Baik, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Oke, sekali lagi silakan untuk rekaman dan bonus e-booknya silakan join ke grup komunitas. Ya, nanti untuk link akses e-booknya ada di deskripsi komunitas ya, community. Silakan teman-teman bisa download ya. Untuk rekaman besok pagi saya berikan di grup ya. Teman-teman silakan stay di sana ya. Oke, kenapa kalau di Facebook banyak yang minta konfirmasi dari pertemanan baru tapi bukan dari luar negeri dan bukan dari komunitas yang kita inginkan. Maksudnya apa nih? Bukan dari luar negeri atau maksudnya banyak yang dari luar negeri? Mungkin maksudnya apa gimana nih? Mungkin bisa diperjelas lagi nih pertanyaannya. Ya, Bisa juga oke, gitu, Mas mungkin. Eko. Mungkin dia contoh ya, ini baru aja banyak dari luar negeri. Oh, banyak dari luar negeri yang minta pertemanan. Jadi konten kita itu biasanya orang nambah pertemanan, mayoritas itu coba lihat pasti dari temannya teman, ya. Apalagi kalau akun kita masih sedikit, ya temannya teman yang suka banyak ya kalau tiba-tiba kita dapat pertemanan gitu ya. Nah itu terjadi biasa gini, ada case kemarin, contoh teman saya follower akun temannya baru 100 gitu ya. Nah dia bikin profile itu memang fotonya ganteng gitu ya, dibikin pakai AI ganteng ya, terus jabatan di situnya dia tulis direktur dan CEO dari usaha gitu ya, apa Digi Gates gitu ya. Jadi artinya usahanya dia lah. Nah, terus mungkin dia bikin status, ada yang nge-likes, ada yang ini gitu kan. Nah, jadi kayaknya kan fotonya kayak orang Korea nih. Jadi banyak tiba-tiba dia dapat pertemanan 1.000. Bang, teman saya tiba-tiba dapat 1.000 bang masuk gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan, akibat fotonya cakep, yang kedua akibat dari ininya, profilnya. Itu bisa juga mentarget di situ. Ya, jadi mungkin Hmm, tapi saya lihat pertemanannya bertambah itu rata-rata dari temannya teman. Jadi misalnya gini nih, Mas Eko suka dengan konten saya nambahin teman dari set itu ternyata ternotif ke temannya Mas Eko. Nah, bisa jadi ibu ini ada orang luar negeri yang ngajak berteman, terus kita approve nih 5 orang misalnya gitu. Nah, itu ternyata temannya dia mungkin 5.000 nih. Nah, temannya itu ternotif.
oh si Mas Eko temenan sama Bang Faris nih. Siapa sih Bang Faris? Begitu dilihat, oh dia CEO, oh fotonya kayak orang Korea. Akhirnya teman-temannya ikut temenan gitu loh. Nah, itu kalau di Facebook algoritmanya begitu. Itu teman saya sampai 1.000 dia dapat sehari. Kaget Hmm, ya. Padahal gara-gara itu oke. fotonya ganteng, profilnya direktur dan CEO gitu ya. Gitu. Jadi itu juga pengaruh di profil ya, teman-teman, itu juga pengaruh. Karena nanti kalau orang ngajak temenan sama kita terus berteman, itu temannya dia juga bisa tahu, oh si ini lagi temenan sama ini, oh si ini lagi temenan sama ini. Nah, khawatirnya teman kita banyak dari luar negeri, mungkin awalnya kita nambahin dia jadi teman gitu loh. Jadi teman-temannya dia ternotif gitu. Sehingga orang luar negeri Oke. berbondong-bondong temenan sama kita. Makanya harus Oh, hati-hati kalau pertemanan ya. Dipilih-pilih yang benar oke. gitu. Siap. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Baik, ada lagi? Oke. Oh, beda dengan IG. Oke ya. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, sekali lagi rekamannya saya berikan di sini ya. Silakan yang belum join grup Facebook, belajar Facebook marketing, silakan. Nanti di grup juga akan sering kita adakan kulwa juga di sana ya. Jadi silakan teman-teman yang belajar Facebook Ya, bisa langsung ke minggu sana. ini kita ada keluar nanti hari Sabtu ya, insya Allah. Temanya ada tema nanti kita share di grup. Oke ya. Jadi kita ada Baik, teman-teman keluar, yang mau ada belajar tentang Facebook webinar 2 silakan minggu join ke grup. sekali ya. Kalau interaksi di webinar kan mungkin lebih enak ya, karena bisa langsung ngobrol. Kalau di keluar kan biasanya teks-teks aja ya, gitu. Ya, Paling ada diskusi. oke. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada maka sekali lagi ya teman-teman, Mas Zidan dan Pak Faris ya ada satu kelas bimbingan ya untuk mendapatkan dibimbing untuk mendapatkan database secara tertarget dari Facebook ke WA ya. Nah, teman-teman yang mau ikutan belajar silakan ya karena nanti ada grup eksklusif, teman-teman nanti akan dibimbing setiap minggu ya secara live, nanti di Telegram akan diajarin lebih detail lagi ilmunya ya, tips-tipsnya juga lebih detail lagi. Jadi investasinya sangat terjangkau, hanya 99.000 saja. Teman-teman sudah bisa ikut ya di kelas bimbingan dan saat ini yang sudah ikut lebih dari 150-an ya, lebih hampir 200-an orang ya. Ya. Oke. Cara agar marketplace Facebook ramai orderan. Nah, seperti ini agak di luar topik ini ya. Oke, ya. Mungkin next time kita bahas ya, karena ini udah di luar ranahnya ini ya. Oke. Bisa pakai foto orang lain nggak, misal artis? Sebaiknya sih jangan ya, teman-teman. Paling mentok ya, teman-teman pakai foto mau pakai kalau memang tidak suka untuk tampil foto pribadi ya paling mentok ya bisa kasih foto yang motivasi ya itu masih oke lah ya. Kalau memang terpaksa ya tidak bisa tampil foto pribadi ya. Tapi jangan menggunakan foto artis itu malah ya nanti malah teman-teman tidak akan dipercaya ya. Kalau kata-kata motivasi itu masih oke lah ya. Tapi jangan yang foto orang lain ya itu agak fatal ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Sekali lagi, teman-teman yang mau belajar lebih banyak, nanti silakan join ke grup belajar Facebook Marketing dan nanti rekaman juga akan saya berikan di grup. Ya, terima kasih banyak ya buat Bang Faris dan Mas Zidan untuk sharing-sharingnya malam hari ini. Ya, dan saya yang pastinya pasti bermanfaat ya buat teman-teman semua dan juga buat teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktu ya di sela-sela mungkin waktu habis tarawih segala macam ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan terus semangat untuk belajar ya, sehingga teman-teman nanti juga berdampak ya di dalam bisnisnya. Itu aja teman-teman malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi besok di webinar saya ya di jam yang sama 8:30 malam. Ya, kita akan bahas besok tentang affiliate marketing, bagaimana cara suksesnya, kemudian gimana cara kerjanya. Besok 8:30 akan saya bahas dan sharing pengalaman pribadi. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Ya, doa yang terbaik buat teman-teman. Semoga rezekinya lancar, bisnisnya juga lancar ya. Dan salam sehat teman-teman, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semua, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Eko, teman-teman. Makasih Mas Didan semua ya. Assalamualaikum.